Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Farida dengan A23123014 dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Pendidikan Matematika. Nah, materi yang akan saya jelaskan itu tentang stoikiometri, yang dimana akan dikaitkan pada sebuah produk. Nah, produk yang saya ambil di sini itu produk Cimori. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian stoikiometri, yang dimana stoikiometri merupakan ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Untuk membahas produk Cimori, kita itu harus mengetahui komposisi dari produk tersebut. Nah, di sini Cimori itu mengandung susu sapi segar dengan total 5 gram, air dengan rumus molekul H2O dengan total 3,70 gram, kemudian gula C12H22O11 totalnya 20 gram, penstabil nabati C4H6O6, kultur Streptococcus tremophilus. Nah, kemudian nilai gizinya itu vitamin A totalnya 10%, vitamin D 10%, vitamin B2 10%, vitamin B12 30%, kalsium 20%, kemudian terakhir fosfor 25%. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat dan bahaya pada komposisi Cimori. Yang pertama itu susu sapi segar. Susu sapi bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kesehatan tulang dan gigi, susu sapi juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta dapat menurunkan tekanan darah. Nah, apabila dikonsumsi berlebih, dapat menyebabkan alergi, dapat mengandung bakteri yang menyebabkan penyakit. Kemudian air dapat membantu mengatur suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, membantu pencernaan, dan membantu penyerapan nutrisi. Ketika air kontaminasi dengan bakteri atau virus, maka dapat menyebabkan penyakit seperti diare, demam, dan muntah. Kemudian gula dapat memberikan rasa manis dan dapat membantu meningkatkan energi. Gula apabila dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Kemudian penstabil nabati. Penstabil nabati adalah bahan yang digunakan untuk menstabilkan produk makanan. Penstabil nabati membantu mencegah pemisahan produk makanan seperti yogurt dan es krim. Nah, beberapa penstabil nabati dapat menyebabkan alergi. Terakhir, kultur Streptococcus tremophilus adalah bakteri probiotik yang digunakan untuk membuat yogurt. Bakteri probiotik adalah bakteri hidup yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi manusia dan dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian bakteri ini dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dan mengurangi resiko penyakit tertentu. Produk Cimori sendiri memiliki dampak apabila kita mengonsumsinya secara berlebih. Nah, dampaknya ini berkaitan dengan manfaat dan bahaya, yang dimana manfaatnya itu dengan mengonsumsi Cimori dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, membantu menurunkan berat badan serta menurunkan tekanan darah. Untuk bahayanya, di sini ada beberapa bahayanya, yaitu dapat menimbulkan alergi. Cimori mengandung gula apabila dikonsumsi berlebih, dapat menyebabkan gejala diare dan kembung. Untuk mengaitkan materi stoikiometri dengan produk Cimori, maka saya akan menghitung konsep mol, molaritas, dan fraksi mol pada salah satu komposisi Cimori, yaitu gula.
Nah, yang pertama itu kita cari konsep mol. Konsep mol. Nah, rumusnya itu N sama dengan gram per mr. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam produk Cimory itu gula bertotalkan 20 gram dan mr gula itu sama dengan 342. Nah, ini kan yang ditanya mol, jadi langsung kita kasih masuk pada rumus. Gram per mr, yang dimana gramnya itu berjumlah 20 gram per mr-nya 342 sama dengan 0,056. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu molaritas. Nah, molaritas itu dilambangkan dengan M besar, yang dimana rumusnya itu N per V. Nah, berdasarkan produk dari Cimory, diketahui bahwa N itu sama dengan 0,056. Ini dari mana? Dari konsep mol yang sudah kita cari tadi ya. Kemudian habis itu V. V dari V-nya itu 250 mg dari total takaran Cimory. Kemudian dirubah ke gram dapat 0,25 gram. Nah, tinggal kas masuk pada rumus, dimana M sama dengan N per V, N-nya tadi 0,056 per 0,25, itu sama dengan 0,224. Nah, kita masuk yang ketiga ya, molalitas. Nah, molalitas itu dilambangkan dengan M kecil dengan rumus mol per Kg. Di sini M kecil itu molalitas, mol itu mol zat terlarut, dan Kg itu kilogram pelarut. Nah, tadi pada produk Cimory diketahui bahwa molnya sama dengan 0,056. Sudah dicari ya pada di bagian atas tadi, 0,056. Oke, kemudian kilogramnya itu 0,25, yang dimana totalnya Cimory 250 mg diubah ke kilogram dapat 0,25. Nah, habis itu masukkan deh pada rumus. Rumusnya M kecil mol per Kg. Molnya 0,056 per 0,25. Oke, kita lanjut. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Nah, tadi kan molnya 0,056 per Kg-nya itu 0,25. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,224 mol per Kg. Itu deh.
Oke, kita pada konsep yang keempat yaitu fraksi mol, yang dimana rumus fraksi mol itu XT. Fraksi mol itu disimbolkan dengan XT ya. Nah, rumusnya itu NT per NP tambah NT. NT itu zat terlarut, NP itu zat pelarut. Pelarut dan terlarut, ingat ya. Kemudian diketahui. Nah, NT itu sama dengan 0,056 seperti yang kita cari pada konsep mol tadi. Dan NP-nya itu NP-nya. Nah, di dalam komposisi produksi mori itu kan diketahui airnya 3,70. Air ini sebagai pelarut ya. Jadi rumus NP itu massa per mR. Jadi massa airnya yang sebagai pelarut itu 3,70 per mR itu 18. mR air itu 18. Nah, 3,70 per 18 itu sama dengan 0,206. Nah, kita tinggal masukkan deh ke rumus XT sama dengan NT per NP tambah NT. NT-nya berapa? 0,056 per NP-nya 0,206 tambah NT-nya 0,056. Nah, di sini 0,056 per ini ditambah ini dapat 0,262. Nah, terus ini dibagi jadi dapat 0,214. 0,214 ya hasilnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.